Pendukung Rizik Syihab menuntut pembebasan Rizik Syihab dari tahanan. Mereka pun akan menggelar aksi besar besok. Apakah ini tekanan untuk penegak hukum? Kami akan bahas bersama Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin dan Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama atau TAPA, Kapitra Ampera. Pak Kapitra, apa komentar Anda soal rencana aksi dan substansi yang disampaikan tadi? Ya, saya mengamati ya, belakangan ini penyampaian pendapat ya atau mencari solusi dari suatu permasalahan melalui demo itu sudah tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Justru itu menambah masalah. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah, selesaikanlah dengan secara hukum, dengan lembaga hukum, dengan format-format hukum yang tersedia. Kalau dengan demo, justru itu menambah masalah. Sumber masalah selama ini adalah kerumunan. Kenapa ada penahanan, kenapa ada yang meninggal, kenapa ada ini itu, karena kerumunan itu sumber dari semua masalah itu. Betul, Undang-Undang Nomor 998 memberikan hak untuk menyampaikan demonstrasi, tetapi kondisi sekarang itu menyampaikan pendapat dengan demonstrasi itu sekarang dilarang berdasarkan Undang-Undang Karantina. Undang Nomor 6 tahun 2018 yang sekarang sifatnya jadi lex spesialis. Sehingga justru itu menjadi permasalahan baru kalau itu dilakukan. Gitu ya. Saya khawatir nanti ada lagi yang akan ditangkap itu. Pasti ada lagi yang akan diproses, ada lagi yang diperiksa. Kenapa? Itu kan potensi yang membahayakan masyarakat. Kenapa demo itu sekarang dilarang? Karena itu kondisi wabah COVID ini, kerumunan itu adalah sumber potensi besar untuk membunuh manusia, merampas kehidupan manusia. Sementara ya keselamatan manusia dan bangsa itu adalah menjadi hukum tertinggi, solus populi suprema lex esto gitu. Oke. Jadi hukum tertinggi itulah keselamatan masyarakat dan keselamatan bangsa. Dengan berkumpul itu justru bangsa dan masyarakat terancam kehidupannya. Kita lihatlah Anies, ya. Baik. Anies kan kena kurang hawar, kurang peduli. Akhirnya kena COVID sendiri, gimana rasanya? Juga kan harusnya itu juga diwaspadai. Baik. Saya justru menginginkan bahwa Satgas dan sebagainya ini juga harus berperan aktif gitu ya. Jangan kasih peluru pada musuh, ya. Sehingga masyarakat terselamatkan, bukan masalah dilarang menyampaikan pendapat, tapi dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang tidak normal ini, dicari jalan-jalan yang dapat yang efektif menyelesaikan masalah. Umpamanya dengan ke lembaga-lembaga hukum ya yang tersedia gitu ya. Katakanlah substansi dari tadi tentang kalau emang penangkapan ARS itu melanggar hukum, ada medianya namanya pra-peradilan. Ya, itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan Pak Kapitra. Kita berbagi waktu. Ya, sekarang giliran Pak Novel. Itu salurannya gitu ya. Iya, juga sekarang giliran Pak Novel. Pak Novel soal momentumnya. Pak Kapitra, kalau tadi Anda sampaikan baik Pak Novel. Baik Pak Kapitra, kalau tadi dikatakan akan menambah masalah dan Anda mengkhawatirkan akan ada yang ditangkap. Ini artinya Anda menilai akan ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tanggal 18? Begini ya. Kenapa negara ini melarang berkerumun? Melarang berhimpun dalam masyarakat yang masif. Itu coba lihat, pikirkanlah dengan tenang, itu untuk menyelamatkan nyawa manusia itu sendiri. Ini berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk FPI, untuk kelompok ARS saja. Ini berlaku untuk semuanya. Ini ada 53 kepala daerah yang ditegur. Ada wakil bupati dan wakil kepala DPR Tegal itu yang masuk yang diproses di pengadilan. Jadi ini bukan untuk diskriminatif, untuk menyelamatkan bangsa ini dan rakyatnya, itu masalahnya itu ya. Dan makanya untuk penyelesaian masalah ini ada lembaga-lembaga yang telah ditunjuk ya, ke Komnas HAM, berikan dong kepercayaan ke Komnas HAM untuk melaksanakan tugasnya. Tidak ada yang bisa intervensi itu Komnas HAM itu. Kalau pra-peradilan itu sudah jalur-jalur yang benar ya. Kalau kita menghimpun lagi itu timbul lagi masalah baru ya, karena itu sekarang dilarang karena sifatnya lex spesialis, karena berkerumunan itu dilarang, ada saksi pidananya.
dan itu kan akan menimbulkan permasalahan baru. Saya khawatir ya. Saya khawatir justru kita ingin menyelesaikan masalah justru menimbulkan banyak masalah. Itulah cari dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang abnormal begini, kita cari hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah dengan elegan, dengan menyelamatkan. Gitu. Artinya Anda meragukan kapabilitas dari panitia koordinator aksi ini mampu mengatur seluruh anggota aksi akan mematuhi protokol kesehatan dalam aksinya? Ada pendekatan psikologi namanya MOB ya. Orang psikologi massa itu orang dalam kumpulan massa bisa berbuat sebaik-baiknya dan juga bisa berbuat sekejam-kejamnya, dan itu tidak bisa terhindarkan. Dan jaga jarak itu kan minimal harusnya 2 meter jarak amannya. Bagaimana isu itu bisa ditata? Apalagi dengan ada agenda-agenda, ada bawaan-bawaan substansi dari yang mau disampaikan yang justru menstimulasi emosi. Nah itu tidak mungkin menjaganya. Dan saya khawatir justru itu menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Oke, sampai di sana silakan Pak Novel. Sampai di sana soal menambah masalah, barangkali langsung dihitangkan Pak Kapitra. Ya, ini Satgas Covid di daerah ini kan gubernur ya. Gubernur yang mengatur mana yang boleh dibuka mal, boleh atau tidak. Dan itu kan tidak masif, tidak menumpuk masyarakat, itu tidak menumpuk dalam satu tempat, satu lokasi gitu ya. Kalau ke mall itu kan mencar-mencar gitu ya. Tetapi kalau ini kan menumpuk, kalau demonstrasi itu menumpuk satu tempat. Nah itu potensi penyebaran COVID-nya sangat tinggi. Dan itu yang menimbulkan masalah baru. Kenapa ada masalah hari ini? Itu karena berkerumunan itu punya persepsi masing-masing. Tidak disesuaikan dengan persepsi undang-undang, dengan aturan yang ada. Sehingga orang beranggapan dengan pakai masker itu sudah selesai masalah. Masalah nggak selesai. Nah, untuk itu negara melarangnya agar apa? Agar bangsa ini tetap hidup. Masyarakat ini tetap hidup, ya. Bangsa ini tetap terjaga. Kenapa? Karena ini suatu ancaman nyata yang bisa merampas hidup manusia dan bisa menggerogoti ketahanan bangsa ini sendiri. Makanya dilarang. Maka saya katakan kalau di hari biasa nggak ada masalah demonstrasi itu, tapi karena kondisinya yang sangat darurat, sangat emergensi, maka dia undang-undangnya itu tidak dapat diberlakukan, maka diberlakukan undang-undang karantina agar apa? Soal statement tadi bahwa peserta aksi tidak bisa dihalangi, baik itu elemen tertentu atau siapapun yang mau ikut simpatisan, apakah ini juga bisa akan menimbulkan persoalan yang besar? Dan itu kan menurut undang-undang karantina itu kan dilarang, ya. Kumpulan-kumpulan itu dilarang, siapapun yang melakukan itu tidak boleh. Itu hal yang dilarang, itu hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Ya, apalagi kalau sudah berhimpun begitu banyak massa dengan perasaan yang sama, itu akan pasti menimbulkan masalah. Pasti akan menimbulkan suatu hal yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, kalau ketika hukum itu sudah dilanggar, pasti ada sanksinya. Ini yang kita sayangkan, ini yang saya ingatkan. Jangan sampai nanti niat baik itu disampaikan dengan cara yang tidak baik, justru menimbulkan ketidakbaikan, menimbulkan masalah baru. Itu suasana kebatinannya sesungguhnya. Jadi untuk itu kirim delegasi aja. Ya, agar dapat dipecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, menurut persepsi masing-masing. Ya, apapun itu kita berharap semuanya baik-baik saja. Terima kasih waktu Anda sudah berbincang bersama kami Pak Novel Bamukmin dan juga Pak Kapitra Ampera. Terima kasih.